Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, peserta yang hadir, dan Bapak pembicara yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini kita akan mengadakan sebuah diskusi publik yang merupakan hasil kolaborasi antara UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner UGM dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Nah, di diskusi pada siang hari ini akan kita bawakan diskusi yang bertemakan New Normal, New Behavior, Psychological and Behavioral Economics Approaches in Indonesia's New Normal Policy. Nah, di diskusi kali ini akan dibawakan oleh dua orang pembicara yang sangat luar biasa, yang keduanya merupakan dosen Universitas Gadjah Mada, di mana nanti pembicara pertama akan membawakan atau akan meninjau new normal ini yang dialami Indonesia ini dari aspek ekonomi perilaku, sedangkan pembicara kedua nanti akan menjelaskan perspektif psikologi terhadap diberlakukannya new normal selama masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai pembicara, sebelum saya mengenalkan kepada teman-teman mengenai pembicara kita pada siang hari ini, akan ada sambutan singkat dari penanggung jawab acara kepada Mas Niko Faisal atau yang mewakili. Saya beri tempat dan waktu, silakan menyampaikan sambutannya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang telah hadir dalam diskusi publik pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari UPI, Divisi Penalaran, dan juga dari Divisi Kajian Strategis dari BEM FEB UGM. Diskusi ini diadakan dalam rangka memicu diskusi dan memberi manfaat, dan kami harap dengan adanya diskusi kali ini bisa memberikan perspektif baru, entah dari sisi economical behavior maupun dari sisi psikologi bagi kita semua. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Mas Niko Faisal selaku penanggung jawab dari diskusi publik pada siang hari ini. Baik, sekarang saya ingin mengajak teman-teman semua peserta yang hadir di sini untuk mengenal lebih jauh siapa sih pembicara yang akan membawakan materi pada siang hari ini. Baik, pembicara pertama adalah Bapak Muhammad Rian Sanjaya. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Selain telah menerbitkan banyak jurnal, paper, project, dan menjadi pembicara di berbagai tempat, beliau juga pernah menjadi seorang researcher atau peneliti dari RMIT Behavior Business Lab pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai analis di Bank Dunia atau World Bank di tahun 2008 sampai 2010, serta pernah juga menjadi business analyst atau analis bisnis di Charun Pokpan Indonesia dari tahun 2006 sampai tahun 2019. Untuk pembicara kedua yang akan membawakan mengenai psikologi adalah Ibu Diana Setiawati. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, sekaligus merupakan direktur dari Center for Public Mental Health atau CPMH Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Beliau selama karirnya pernah mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya adalah Best Lecturer atau dosen terbaik sosial humaniora Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Beliau juga tentunya telah menerbitkan banyak jurnal dan publikasi, serta beliau juga telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul Beyond Others, How Do Spirituality and Personality Correlate with Organizational Citizenship Behavior pada tahun 2010. Baik, mungkin sebelum saya berikan waktu kepada pembicara pertama, saya ingin menjelaskan beberapa peraturan atau informasi, dan saya
mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan secara seksama dan mengikuti beberapa peraturan yang akan saya bacakan berikut ini. Yang pertama, saya harap teman-teman di sini untuk mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya diskusi, kemudian juga mematikan kamera dan tidak melakukan share screen di tengah diskusi. Lalu kemudian saya ingin memberitahukan bahwa di diskusi ini akan ada pemaparan dari pembicara pertama, lalu kemudian langsung dilanjutkan oleh pembicara kedua, dan setelah kedua pembicara memaparkan materinya, baru dilanjutkan oleh dengan sesi tanya-jawab. Jadi tanya-jawab akan di akhir digabung seperti itu. Jadi jika teman-teman yang mempunyai pertanyaan selama berjalannya diskusi, bisa langsung saja diketikkan di kolom chat di Google Meet-nya dengan hashtag tanya, dan dilanjutkan dengan pertanyaannya. Nanti teman-teman panitia atau dari kami akan merekap semua pertanyaan dari teman-teman dan akan ditanyakan di akhir sesi setelah pembicara kedua memaparkan materinya. Nah, nanti jika waktunya cukup, waktunya memungkinkan, akan dijawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman. Kemudian jika misalnya waktu tidak cukup, nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan yang kira-kira bisa menghasilkan insight atau informasi yang cukup penting dan luas bagi teman-teman semua. Dan satu lagi, jika ada beberapa pertanyaan yang sama atau mirip, mungkin akan kami jadikan satu pertanyaan saja. Oke, mungkin menurut saya sudah cukup jelas informasi yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita bisa langsung masuk saja ke pembicara pertama kita, Bapak Muhammad Rian Sanjaya. Saya waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mas Rafif, semoga bisa didengar suaranya ya. Iya Pak, sudah Pak. Oke, mulai dari mana nih? Saya coba presenting ini ya, materi saya. Oke, udah kelihatan ya presentasi saya? Sebentar, saya coba lihat. Ya, sudah masuk Pak. Oke, sebentar, ini masih loading. Entah kenapa aplikasi saya hang. Oke, mungkin nggak usah perlu full screen ya, jadi saya hanya akan tampilkan seperti ini aja. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan kayak definisi singkat aja. Apa sih yang dimaksud sebagai new normal itu kan? Dan di sini saya ngambil contoh dari Wikipedia, jadi jangan mohon lihat ini dengan agak kritis. Oke, jadi ini hanya definisi sederhana yang saya ambil dari Wikipedia. Jadi new normal by definition adalah sebuah term, sebuah istilah dalam bisnis dan economics yang mengacu pada kondisi keuangan sebenarnya. Jadi kondisi keuangan setelah krisis 2007-2008 dan setelah resesi global 2008-2012. Jadi di sini ada dua krisis. Yang pertama yang 2007-2008 ini mengacu pada krisis di Amerika. Kemudian yang 2008-2012 krisis yang global, jadi dipicu dari Amerika, krisis di Amerika, tapi kemudian melebar ke seluruh dunia. Dan juga pada pandemi COVID-19 ini. Dan walaupun istilah awalnya ini mengacu pada kondisi keuangan, tapi kita juga bisa, paling tidak menurut Wikipedia, dia juga bisa mengacu pada kondisi atau perubahan pada perilaku manusia. Nah, di sini saya membuat emphasize di kata following dan aftermath. Itu artinya new normal itu situasi setelah krisis itu selesai gitu ya. Nah, kita ini belum selesai krisisnya. Kenapa kita udah harus berbicara mengenai new normal policy? Saya rasa ini terburu-buru, dan nanti saya akan tunjukkan juga beberapa pendapat dari pakar gitu ya, misalnya bahwa kita ini belum normal sebenarnya kondisinya.
Jadi diskusi apapun yang kalau kita dengar di media massa atau bahkan pemerintah yang mengatakan bahwa sekarang ada kebijakan new normal, mungkin itu bukan istilah yang tepat. Oke, kita lihat contohnya, beberapa contoh terkait dengan new normal. New normal itu seperti apa? Oke, ini adalah data pertumbuhan ekonomi di Amerika. Saya bagi menjadi 3 periode. Yang warna biru adalah periode sebelum krisis, warna hitam di sini adalah periode krisis 2007-2008, dan yang warna orange adalah periode pasca krisis. Nah, kita lihat di sini tadi di definisinya adalah financial condition setelah krisis itu kan. Kita lihat di sini financial condition dalam gambar ini saya definisikan sebagai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah krisis. Jadi dari satu gambar ini kelihatan bahwa setelah krisis, rata-rata pertumbuhan ekonominya itu lebih rendah dibandingkan dengan periode setelah krisis. Nah, tentunya kalian kalau mau agak kritis itu ya, kalian bisa mengkritisi gambar ini. Misalnya, kenapa kok kita menggunakan indikator misalnya PDB, pertumbuhan PDB. Kenapa kok kita menggunakan cut-off-nya 2007-2008 misalnya. Kenapa kok kita tidak menggunakan tren misalnya gitu. Kenapa kita hanya menggunakan rata-rata. Kemudian kalian bisa mengkritisi juga misalnya periode panjang sebelum krisis itu berapa tahun misalnya gitu, 5 tahun, 10 tahun. Ada banyak hal yang bisa kalian kritisi dari gambar ini, tapi yang ingin saya sampaikan hanya adalah setelah krisis 2007-2008 ada penurunan di pertumbuhan ekonomi di Amerika yang lebih rendah dibandingkan pada periode sebelum krisis. Kemudian kalau kita lihat lagi yang satunya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi di dunia, jadi ini ada GDP di seluruh dunia, diagregasikan, dan polanya juga sama. Sebelum krisis 2008 sampai 2012, pertumbuhan ekonomi ada di kisaran 4%, tapi kemudian setelah itu, 2013 dan seterusnya, ada di kisaran 2,8%. Gitu. Lagi-lagi kalian bisa mengkritisi gambar ini. Selain tadi yang sudah saya sebutkan, kalian bisa mengkritisi apakah kalau kalian udah belajar statistik gitu ya, apakah rata-rata sebelum dan sesudah krisis ini rata-ratanya sama atau enggak? Ada uji statistik yang sederhana yang bisa kalian gunakan untuk mengecek itu. Sementara kalau kita lihat di sini, ini adalah angka apa namanya, jumlah kasus baru tiap harinya di dunia dan jumlah kematian per hari di dunia, kita lihat di sini angkanya masih naik terus. Jadi kita ini masih di kondisi krisis, gitu ya. Jadi saya rasa kita belum layak untuk ngomongin soal new normal. Kalau kita ibaratkan dengan angka PDB di sini, kita tuh masih di bawah sini nih, di angka di grafik yang hitam di sini, gitu ya. Kita belum sampai di grafik yang warnanya orange. Nah, kita baru kemudian layak berbicara mengenai new normal saat kemudian grafik ini sudah turun. Ya, udah, kalau istilah kerennya itu flattening, udah flat gitu ya. Daily deaths-nya mungkin udah turun juga. Bagaimana dengan Indonesia? Sama aja, kalau kita lihat per provinsinya, ada 5 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak gitu ya, DKI dan Jawa Timur. Oh ya, ini data saya ambil dari pada tanggal 26 Juni kalau nggak salah, jadi udah beberapa hari yang lalu. Tapi kurang lebih isinya polanya masih sama seperti ini ya. Jadi ada peningkatan di provinsi-provinsi yang besar, dan secara akumulasi juga angkanya masih terus meningkat. Dan kalau kita lihat proyeksi dari Bank Dunia gitu ya, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksikan akan seperti yang digambarkan di sini. Gitu. Jadi yang warna hitam di sini, yang hitam putus-putus, ini adalah proyeksi dari pertumbuhan ekonomi di dunia tahun 2019 sampai 2021. Tapi lagi-lagi ini prediksi, kita nggak tahu apakah benar bahwa ekonomi dunia akan bounce back tahun 2021. Harapannya iya, tapi kita ini masih angka simulasi. Jadi kesimpulan dari bagian pertama materi yang tadi saya sampaikan adalah kita ini masih belum di kondisi new normal gitu ya. Kita ini masih berjuang dalam menghadapi krisis. Kita masih di dalam krisis. Kita masih berusaha mencari vaksin dari virusnya gitu kan. Kita
kita masih di bawah sini nih. Kita tidak layak berbicara mengenai new normal. Dan kalau kita lihat, saya coba akan share layar yang lain. Bisa nggak ya? Gimana nih caranya? Oke, mungkin kalau nggak bisa lihat, mungkin saya coba bacakan aja gitu ya. Jadi ada artikel dari di Jakarta Post oleh editornya, kalau nggak salah gitu ya. Dan di artikel tersebut pada intinya adalah ada keinginan bahwa kita ini ingin bukan lagi nanti di depan itu adalah new normal, tapi kita pengennya back to normal gitu ya. Dan bedanya apa? Jelas kalau new normal tadi, kalau kita lihat di gambar, di grafik tadi, new normal itu indikasinya adalah ada permanen, istilahnya permanent damage gitu ya, ada sebuah kerusakan yang permanen, yang di sini ditunjukkan oleh penurunan pada GDP growth pasca krisis gitu ya. Jadi ada pendapat, ada pendapat dari beberapa pakar bahwa kita itu pinginnya itu jangan sampai new normal, kita itu kalau bisa back to normal gitu. Kemudian kalau kita lihat beberapa berita yang lain, misalnya kalau nggak salah hari ini ya, jadi Bank Indonesia membuat kebijakan bahwa dia akan membayar sebagian dari bunga utang pemerintah gitu. Dan kalau kita lihat ini policy macam apa, ya ini udah campur-campur nih, ada unsur fiskalnya, ada unsur moneternya, dan ini bukan kebijakan new normal, ini kebijakan masih dalam menghadapi memastikan bahwa ekonomi kita nggak hancur gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sebagian kebijakan pemerintah, sebenarnya usaha yang dilakukan adalah usaha-usaha untuk memastikan bahwa ekonomi kita tidak hancur lebur gitu. Lalu yang new normal itu di mana gitu ya? Kalau saya melihat yang new normal itu sebenarnya lebih relevan kalau kita bicara dari perspektif individu gitu ya. Bagaimana perilaku dari individu itu bisa berubah, dan nanti saya akan tunjukkan ada dari dua sisi gitu ya. Karena ini kan kita di forum di kampus ya, jadi kalau di kampus kan ada dosen, ada mahasiswa, kurang lebih gitu ya. Jadi saya ingin coba tunjukkan bagaimana new normal ini bisa mempengaruhi dari perilaku dari perspektif saya sebagai dosen atau peneliti misalnya, dan kalian sebagai mahasiswa. Oke, ini materi yang sama seperti yang sudah sempat saya presentasikan beberapa minggu yang lalu. Jadi mungkin ada beberapa pengulangan, dan kalau kalian kalian juga hadir pada presentasi saya pada waktu itu, mohon maaf ini ada pengulangan. Oke, jadi dari perspektif peneliti, situasi pandemi ini mengubah cara kita dalam melakukan penelitian. Dan dampak ini bisa berbeda-beda gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ada makroekonomis, ada ekonom yang mengolah data makro, biasanya mereka tidak akan banyak terpengaruh dalam cara mereka melakukan penelitian gitu ya. Sehingga efek dari pandemi ini mungkin nggak terlalu besar bagi mereka, karena basically kan mereka tinggal duduk di depan komputer, melakukan modeling, simulasi, dan seterusnya, sehingga ada requirement untuk work from home itu juga nggak akan banyak berpengaruh sepertinya. Kemudian yang kedua, mungkin ada efek yang medium gitu ya, moderate. Misalnya experimenters, seperti saya gitu ya, saya menggunakan metode eksperimen misalnya untuk melakukan penelitian, maka saya harus terpaksa menggunakan online experiments. Dari yang biasanya dilakukan secara offline menggunakan lab komputer gitu ya. Dan mungkin ada juga peneliti yang akan sangat terpengaruh oleh pandemi, misalnya etnografer, di mana kalian atau mereka harus turun ke lapangan, melakukan kunjungan ke desa-desa misalnya, maka mereka harus terpaksa nggak bisa melakukan itu gitu ya. Jadi pandemi ini akan punya dampak yang besar bagi mereka. Nah,
bagi saya gitu ya, kalau karena saya adalah ekonom dan saya ekonom yang menggunakan metode eksperimen untuk elicit behavior, maka saya terpaksa menggunakan online. Dan walaupun memungkinkan untuk menyelenggarakan ini secara offline, tetapi ada beberapa kendala eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Misalnya ada beberapa ada beberapa donor yang memberikan funding, dia requirement-nya sangat strict bahwa kita nggak boleh running lab eksperimen gitu ya. Jadi kita suka nggak suka kita harus lab gitu. Dan online eksperimen ini kurang lebih seperti yang kita lakukan sekarang, seperti online kelas, seperti online meeting seperti ini. Jadi sesinya bisa simultan gitu ya. Jadi kita semua datang dalam satu waktu yang ditentukan, atau kita bisa melakukan eksperimen ini secara tidak simultan gitu ya. Jadi kayak kalau kalian pernah ikutan kuliah umum seperti Coursera gitu ya, jadi kalian bisa melihat video, kan bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan waktu yang kalian bisa gitu ya. Dan ada beberapa tools yang bisa dilakukan. Saya nggak akan ngomong bahas mengenai ini karena saya rasa ini nggak akan relevan buat kalian gitu ya mungkin ya. Dan ini mungkin contoh real. Jadi tolong kalian coba masuk ke link ini. Saya coba masukin di chat ya, bisa nggak ya? Oke, saya udah ketik link tersebut. Ini link apa nih? Ini link untuk rekrutmen calon peserta eksperimen. Jadi Departemen Ilmu Ekonomi membuat open recruitment untuk calon peserta. Jadi ini kalau kalian mendaftarkan bukan berarti kemudian langsung menjadi peserta, tapi kalian akan menjadi calon peserta gitu ya. Dan ini terbuka untuk dosen, untuk mahasiswa, untuk karyawan, siapapun selama dia masih dalam bagian dari sivitas akademika di UGM. Lalu ngapain nih? Apa untungnya kalian ikutan eksperimen ini? Eksperimen ini untungnya adalah kalian akan, kalau diundang gitu ya, diundang sebagai peserta eksperimen, maka kalian akan mendapatkan uang. Dan per individu dapat uang masing-masing gitu ya. Beda dengan beberapa jenis survei online misalnya, di mana imbalannya atau fee-nya itu biasanya diberikan secara acak gitu ya. Misalkan kami akan memberikan voucher misalnya 100.000 untuk 10 peserta yang akan dipilih secara acak. Kalau ini enggak. Kalau eksperimen yang akan dilakukan di sini adalah eksperimen di mana setiap individu akan mendapatkan uang pasti minimal 25.000. Maksimal tergantung desain eksperimennya. Tapi rata-rata dari desain kami mungkin rata-rata sekitar 50 sampai 100.000 rupiah untuk satu sesi eksperimen yang biasanya berlangsung selama 1 sampai 2 jam. Sesi pertama akan dilakukan mungkin bulan depan gitu ya, jadi beberapa hari lagi. Jadi tolong kalian sebarin ini, tolong isi forum ini agar kita bisa dapat banyak calon peserta yang bisa kita undang untuk mengikuti banyak eksperimen. Oke, ini contoh-contoh praktis beneran, dan mohon maaf ini agak-agak meleset dari topik kita ya, tapi ini bentuk new normalcy dari kita, dari kami gitu ya. Kita rekrut peserta, kemudian kita lakukan online eksperimen. Dan kelemahannya tentunya ada banyak ya, kita nggak bisa kontrol. Misalnya kalau online, ya saya nggak bisa tahu gimana kalian ngerjain eksperimennya kan. Kalian duduk di kamar, ada yang sambil rebahan, ada yang sambil duduk, ada yang serius, ada yang enggak. Kita nggak bisa kontrol dan banyak hal yang lainnya. Tapi poin utamanya, tapi kita bisa lihat di sini ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa hasilnya itu sama-sama valid sebenarnya. Jadi mereka juga menemukan pola-pola yang serupa saat eksperimen dilakukan secara online maupun secara offline. Oke, itu dari perspektif saya terkait dengan new normalcy dari perspektif saya sebagai dosen gitu ya. Dari perspektif mahasiswa, kalian suka nggak suka akan mengalami apa yang disebut sebagai online class. Semester depan saya mendengar informasi bahwa semester depan UGM akan menggunakan blended learning, dan saya rasa rencana awalnya semuanya akan sifatnya online. Dan kalau kita lihat dalam kondisi ideal gitu ya,
online class itu harusnya sebagai komplement, sebagai pelengkap dan bukan sebagai pengganti dari offline class. Jadi untuk semester depan, bagi kalian yang mahasiswa di UGM, harap bersabar dan saya rasa ini akan menjadi ini beneran new normal yang akan terjadi. Jadi mungkin untuk semester depan semuanya masih akan online, tapi di semester berikutnya mungkin akan lebih campur-campur. Ada beberapa inisiatif oleh beberapa fakultas, misalnya kalau di FEB ada hibah bagi dosen agar mempersiapkan online class menggunakan platform ELOC, e-learningnya UGM gitu ya. Tapi apapun itu, poin utama dari online class adalah independent study gitu ya. Dan saya rasa ini adalah pesan yang sangat penting gitu ya buat kita semua gitu ya, bahwa kita tuh belajar tuh bukan karena kita diminta gitu, bukan karena kebiasaan kakak-kakak kita dulu gitu ya. Kita belajar tuh karena kita butuh gitu ya. Dan coba deh kalian ambil online class gitu ya. Dan apapun itu, online class seperti Coursera maupun yang akan kita lakukan online menggunakan ELOC misalnya, semuanya berujung pada independent study. Dan saya rasa arah ke sini sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, cuma dengan adanya pandemi ini sepertinya justru dia menjadi kayak katalisator, menjadi membuat ini menjadi proses ini menjadi lebih cepat gitu ya, untuk kita baik dosen maupun mahasiswa untuk melakukan independent study dengan lebih baik. Dan jangan dikira bahwa yang melakukan independent study atau online class itu mahasiswa, dosen juga iya. Misalnya di sini saya ngambil beberapa kelas online gitu ya, dan jangan dikira saya selesai semua, enggak. Dari 5 yang saya sebutkan di sini mungkin saya rasa hanya 1 yang saya beneran selesai gitu, sampai dapat sertifikat. Tapi yang lain tidak selesai sampai akhir gitu. Ada pertanyaan? Oke. Ada beberapa kelas yang saya hadiri pada waktu itu dan tidak semuanya harus selesai gitu ya. Oke, ini ada suara-suara yang lucu sepertinya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada beberapa kelas yang saya hadiri ini isinya juga untuk mahasiswa juga, karena kalau saya belajar ini saya bisa share yang saya pelajari ke kalian juga gitu kan. Tapi pasti ada pertanyaan juga, mungkin ini buat mahasiswa FEB gitu ya, pasti rasa banyak dari kalian atau pada kalian salah jurusan gitu ya. Terus kalau salah jurusan gimana? Saya nggak suka nih belajar bisnis, saya nggak suka belajar akuntansi, ekonomik gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau Anda anak FEB nggak suka merasa salah jurusan, ya ambil aja mata kuliah yang non FEB. Atau kalau kalian dari mahasiswa jurusan yang saya nggak tahu fakultas hukum misalnya, kalian nggak suka sama mata kuliah hukum misalnya, ya udah ambil aja kelas yang non hukum misalnya gitu. Poin utamanya adalah kita harus selalu belajar secara independen tanpa ada orang yang selalu ada di situ untuk mengajari Anda. Dan percaya deh, ada banyak materi yang menarik yang bisa kita ikuti di online class. Coba saya tunjukkan di sini. Ini misalnya ada beberapa screenshots. Kalian bisa belajar mengenai ilmu sihir. Plague, Witches, and War, misalnya gitu. Anda bisa belajar mengenai menulis naskah, script writing. Anda bisa belajar mengenai eksplorasi luar angkasa. Kalian bisa belajar mengenai lukisan abstrak gitu ya. Pasca perang, saya nggak tahu lukisan abstrak itu apa, apalagi pasca perang, apa bedanya gitu ya. Saya bisa belajar misalnya mengenai sign language, bahasa isyarat. Saya bisa belajar mengenai sihir lagi nih, magic nih sekarang. Saya bisa belajar mengenai, kalau kalian ada yang sudah jadi orang tua, mungkin, atau buat orang tua kalian, gimana mendukung agar anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik. Kalian bisa belajar mengenai Mesir, kalian bisa belajar mengenai American poetry, dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kalian pelajari di online class. Jadi kalau kalian nggak suka dengan topik kuliah yang kalian dapatkan sekarang di UGM, ambil aja kuliah yang di luar UGM. Ambil aja kuliah online. Poin utamanya adalah belajar. Karena gini, ada satu nanti akan saya tampilkan kayak satu chart gitu ya, bahwa sebenarnya ada satu ongkos besar dari pandemi ini adalah istilahnya educational cost. Educational cost ini adalah
hilangnya produktivitas yang terjadi karena mahasiswa atau mungkin siswa secara umum gitu ya, karena mereka nggak sekolah. Karena kalaupun mereka sekolah, kerja di rumah, sekolah di rumah, kita udah tahu lah kuliah atau sekolah di rumah itu seperti apa, nggak efektif gitu kan. Ada penurunan di produktivitas dan itu proporsinya besar. Dan kalau kita lagi-lagi menggunakan jargon ekonomi, itu bisa disebut sebagai serasa namanya histeresis. Jadi kalian kehilangan skill yang kalian dapat karena situasi seperti ini gitu ya, sehingga ya akan membuat employability kalian akan berkurang di masa depan. Dan itu proporsinya besar, nanti kita akan lihat untuk kasus di Malawi gitu. Dan kalau kalian tidak ingin mengikuti online kelas yang seperti di Coursera, karena kalau di Coursera tuh basically dia seperti kuliah beneran, jadi seperti ya kalau seperti kita di kampus ada minggu pertama, minggu kedua ada tugas dan segala macam. Kalau kalian nggak mau ya paling nggak ambillah contoh-contoh, ambillah channel-channel YouTube yang bermanfaat, yang positif. Saya berikan beberapa contoh saya, tapi saya rasa kalian bisa ambil contoh sendiri yang lain. Dan untuk mengubah perilaku gitu ya, kalau kita lihat tadi dalam melakukan online kelas misalnya, itu nggak mudah karena ada beberapa istilah, ada beberapa prasyarat gitu ya untuk mengubah sebuah perilaku. Yang pertama, apakah ada capability, ada kemampuan nggak secara fisik, secara psikologi untuk melakukan perubahan. Kemudian yang kedua, kita punya nggak opportunity untuk melakukan itu. Kita punya nggak resources untuk melakukan itu. Dan terakhir, kita punya motivasi atau tidak. Dan mungkin di masyarakat Indonesia kita masih terkendala mungkin terkait dengan opportunity. Tapi bagi sebagian masyarakat kita kelas menengah ke atas, mungkin kita punya kesempatan untuk mengubah perilaku kita. Kalau kita di rumah ya jangan keseringan rebahan gitu ya. Kalau kita di rumah nonton YouTube boleh, tapi nonton YouTube yang agak-agak bermanfaat. Syukur-syukur ambil online kelas gitu. Dan untuk kasus Indonesia mungkin perlu didorong untuk melakukan community participations, karena dimanapun resources dari pemerintah itu sangat terbatas. Kemudian ini terakhir sebelum conclusions adalah seberapa besar sih value of life gitu ya. Di sini saya ambil contoh dari dua literatur. Yang pertama dari Australia. Kita tahu Australia negara maju, dan cost dari shutdown di Australia itu sekitar 90 billion dollar, tetapi cost value of life saved itu sekitar 1 triliun. Jadi jelas benefit dari shutdown di Australia itu jauh lebih besar daripada cost-nya. Tetapi kalau kita lihat contoh yang lain di Malawi, di negara Afrika, sebaliknya yang terjadi. Jadi kalau mereka melakukan social distancing, cost-nya itu jauh lebih besar daripada benefit-nya. Kalian bisa klik link di sini, dan coba saya coba share lagi. Mana nih? Kok nggak ada? Oke. Ya, ini jadi semua kelihatan. Jadi ini adalah gambar dari cost and benefit dari social distancing di Malawi. Masih perkiraan ya, angka estimate. Dan cost-nya jauh di atas dari benefit-nya. Dan cost-nya ini kalau kita lihat ada beberapa komponen, misalnya di sini ada GDP loss, dan yang kedua educational loss. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa karena student tidak masuk sekolah, atau karena ada penurunan produktivitas atau penurunan belajar di rumah karena kalian belajarnya di rumah gitu ya, maka itu ada cost dalam jangka panjang. Mungkin sekarang nggak kerasa, tapi nanti di jangka panjang akan kerasa. Dan yang ketiga ada di sini adalah additional mortality cost. Additional mortality cost di sini artinya adalah oke, kita melakukan shutdown, tetapi implikasinya adalah ada health outreach yang nggak bisa dilakukan gitu ya. Health outreach misalnya, saya rasa beberapa berita yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu gitu ya, bahwa saat ada pasien sakit gitu ya, dia ke rumah sakit, dia dites dulu COVID gitu.
bahkan sebelum di treatment untuk pas sakit utamanya dia harus dites dulu apakah dia kena si corona atau enggak gitu. Dan itu bisa costly karena mungkin kondisinya harus darurat, harus segera ditangani, tapi malah dites corona duluan gitu. Dan kalau kita lakukan kayak lockdown atau shutdown, maka mungkin ada beberapa masyarakat di pelosok yang nggak bisa dijangkau oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan karena ada lockdown ini gitu ya. Jadi itu yang kemudian menyebabkan ada mortality cost yang bertambah gitu ya. Dan tentunya benefitnya jelas ada avoided mortality yang terjadi karena kita melakukan social distancing. Nah, saya rasa itu materi saya untuk hari ini. Saya hanya diminta melakukan presentasi selama 25 menitan ya kalau nggak salah ya. Dan saya ingin menutup materi saya dengan saya rasa hanya sedikit 2 poin aja. Pertama, bahwa sekarang ini kita masih krisis, kita masih dalam kondisi abnormal. Jadi kebijakan pemerintah saya rasa ini masih diarahkan ke arah situ, untuk ke arah menanggulangi krisis. Jadi kalaupun ada berita misalnya Pak Jokowi datang ke mall untuk melihat persiapan new normal, mungkin itu jangan dilihat sebagai kebijakan new normal. Mungkin itu kita mungkin bisa memandang itu sebagai kayak hal plus-plus yang lain gitu ya, bukan hal yang utama gitu. Yang utama yang dilakukan pemerintah, yang harusnya dilakukan pemerintah adalah untuk mencegah penyebaran virus ini daripada mengasumsikan bahwa itu sudah atau akan hilang. Dan yang kedua adalah kita harus terbiasa dengan new normal, apapun itu, karena kalau kita lihat dalam jangka panjang, yang sekarang tampaknya remeh gitu ya, kita nyantai di rumah, itu mungkin akan punya dampak yang besar di jangka panjang. Jadi jangan lengah, ini situasi yang akan kita hadapi, yang sudah kita hadapi, dan kita nggak tahu bakal selesai sampai kapan. Oke, makasih. Saya rasa itu presentasi untuk hari ini. Selanjutnya saya berikan kembali ke panitia. Oke, terima kasih Pak Rian Sanjaya atas pemaparan materinya yang sangat informatif tentunya bagi kita semua. Di sini saya mencatat beberapa poin penting yang disampaikan Bapak Rian tadi. Yang pertama adalah bahwa kita saat ini di Indonesia masih berada di zona kritis, di zona abnormal, dan terlalu terburu-buru untuk kita sekarang untuk berbicara mengenai new normal seperti itu. Kemudian juga pandemi COVID-19 ini mengubah cara kita dalam melakukan penelitian. Seperti yang Bapak Rian tadi lakukan, bahwa beliau melakukan penelitian atau eksperimen secara online yang tadi disampaikan, dan tentunya bisa diakses dari link yang tadi diberikan Pak Rian, dan mungkin teman-teman yang tertarik menjadi peserta bisa langsung diisi saja linknya. Kemudian juga di new normal ini juga kita harus beradaptasi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Seperti contohnya kita bisa mengikuti kelas-kelas online ketika kita gabut ataupun bosan di new normal ini, untuk mengisi waktu kita dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, Pak Rian juga tadi membahas mengenai cost dan benefit yang cukup timpang dari beberapa negara yang mengalami pandemi COVID-19 ini. Seperti di negara Malawi tadi, yang cost-nya terhadap pandemi COVID-19 ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan benefit yang mereka dapatkan. Oke, mungkin dari Pak Rian itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa langsung beralih ke pembicara yang kedua kita, Ibu Diana Setiawati, yang akan membahas mengenai new normal dari perspektif psikologi. Mungkin Ibu Diana bisa langsung menyampaikan materinya. Saya berikan waktu dan kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara saya ya? Ya, Bu, saya akan share screen. Ya, new normal, new behavior. Ini saya delete dulu. Ya, saya kok jadi kecil ya? Oh, nanti saya gedein dulu. New normal, new behavior. Oke, nama saya Diana Setiawati dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM. Yang pertama, apa kabar? Apakah sehat?
Sehat nggak? Nggak ada yang jawab ya? Sehat Bu, Sehat, Bu. alhamdulillah. Sehat. Ya. Oke, yang Sehat-sehat. kedua, apakah sehat jiwa? Alhamdulillah. Semoga sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Ya, oke. Jadi biasanya kalau ditanya sehat itu lebih semangat ya jawabnya sehat gitu. Kalau sehat jiwa itu agak senyum-senyum gitu ya. Ya itu karena apa? Memang kita sangat mudah ya untuk menjustifikasi apakah diri kita itu sehat apa enggak. Kita tahu yang disebut sehat itu berarti kepalanya ringan, perutnya nyaman, kayak gitu ya. Dan kita akan bisa dengan mudah mengatakan entah sakit atau sehat. Tapi kalau sehat jiwa dan sakit jiwa itu memang belum populer. Jadi sehat jiwa itu yang kayak apa sih gitu. Nah, ini kenapa saya memulai dengan hal ini karena memang ini hal yang penting ya, yang banyak dibicarakan orang berkait dengan new normal gitu. Jadi sehat jiwa itu, sehat mental adalah menurut WHO keadaan sejahtera di mana kita individu itu mengenali potensi diri, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari, produktif dan berkontribusi atau bermanfaat untuk komunitas. Jadi kita bisa mendeteksi diri kita dengan 4 hal ini. Kalau kita mengenali potensi diri kita itu artinya kita nggak cuma tahu nggak cuma tahu apakah kita hobinya apa gitu, atau kelebihannya apa gitu, tapi juga mengenali potensi diri itu artinya mengenali alasan kenapa kita hidup, kenapa kita ada di sini, kenapa kita jadi mahasiswa ekonomi, kenapa kita harus mengalami pandemi. Nah, itu termasuk dalam ranah itu, mengenali potensi dirinya. Jadi engagement to living gitu. Jadi menurut salah satu menurut riset gitu ya, bahwa salah satu building block dari kesehatan mental itu adalah kalau kita terikat, engage, bersemangat dalam hidup. Begitu itu hilang, itu maka leading ke suicide, ke potensi-potensi masalah gitu. Jadi mengenali potensi diri itu penting banget. Dalam hal ini banyak hal, nggak cuma tentang apa yang bisa saya lakukan, tapi juga alasan-alasan dan segala sesuatu di balik setiap peristiwa. Yang kedua, mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Jadi new normal gitu ya, atau ya di rumah saja itu kan sebenarnya sebuah kata-kata yang netral. Jadi semua stresor itu pada dasarnya netral. Tapi kemudian kita, persepsi kita lah yang akan menjadikannya itu positif, negatif, atau sangat menekan gitu. Dan pada dasarnya setiap hari itu kita menghadapi tekanan hidup. Ya, ada stresor gitu. Tinggal kita menghadapinya bagaimana. Sama-sama misalnya kaos kakinya beda sebelah gitu ya. Padahal harus buru-buru ujian ke kampus gitu ya. Adanya kaos kaki beda sebelah. Ada yang satu orang tuh yang cuek aja gitu. Dia tetap ini ujian dengan gembira dan sukses, tapi ada anak lain yang nggak bisa mikir, jadi nggak bisa ngerjain ujian karena kaos kakinya beda sebelah gitu. Karena dia berpikir, aduh nanti jangan-jangan orang lihat aku, nanti jangan-jangan ini. Jadi sebuah peristiwa yang sama itu bisa diartikan berbeda-beda oleh setiap orang. Jadi orang yang sehat itu mampu menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Terus yang ketiga produktif. Jadi dia produktif terhadap ini gitu ya. Ya dalam sehari-hari, termasuk tadi kalau sudah disampaikan ya, kalau bisa ya nonton YouTube ya yang bermanfaat, itu ya produktif gitu ya, atau yang kalau melakukan pekerjaan ya tetap bisa konsentrasi, yang ngerjain tesis ya tetap bisa ngerjain tesis, skripsi, nah itu namanya produktif. Tapi kalau kita mulai nggak bisa konsentrasi, sulit melakukan segala sesuatu gitu, dan itu berarti ada sesuatu, ada yang kurang dengan kita. Terus yang keempat, berkontribusi untuk komunitas atau sekitar kita. Jadi kalau 4 hal ini hilang dari tempat kita, maka mungkin itu saatnya kita istirahat atau mencari pertolongan atau break sejenak. Saya perlu sesuatu, sama seperti kalau kita mulai merasa, wah ini kayaknya saya mau demam gitu kan, kita tahu ya, terus kita
wah ini saya harus minum jahe dulu, harus tidur dulu, harus apa dulu. Nah, sama kira-kira kesehatan mental juga di-maintain dengan seperti itu. Sehingga ini adalah hal yang perlu kita tahu, sehingga dalam situasi apapun, new normal ataupun abnormal tadi ya, kita bisa tetap mendeteksi apakah saya ini sehat-sehat aja atau perlu bantuan gitu. Nah, reaksi psikologis terhadap situasi pandemi itu yang umum itu ya sekarang ini kan isolasi atau slow down everything gitu ya, itu tidak natural. Ya, ini membuat jumlah mental disorder jangka panjang itu bisa meningkat gitu. Tapi kalau kita sebenarnya mampu mensikapi ini dengan positif, insya Allah kita bisa melewatinya dengan baik gitu ya. Nah, kemungkinan ada peningkatan kecemasan, depresi, stres, cemas, insomnia, dan sebagainya itu juga gejala lain yang umum. Kecemasan yang moderate to severe itu bisa mencapai sepertiga komunitas. Tapi nanti komunitas masyarakat kita itu ada kelompok ekstrim ketika masa pandemi itu. Prediksinya seperti itu, secara psikologis sudah terlihat sih. Jadi ada kelompok ekstrim yang sangat cemas sehingga dia melakukan segala sesuatu yang ekstrim gitu. Jadi misalnya disuruh pakai masker, dia belanja pakai APD misalnya kayak gitu. Terus pokoknya semuanya berlebihan gitu misalnya. Terus, nah ini orang-orang seperti ini sangat rentan terjebak pada penyakit sickness behavior namanya. Jadi tiba-tiba bangun tidur mungkin merasa sesek, wah jangan-jangan aku kena COVID gitu ya, padahal enggak, padahal itu cuma datang dari pikirannya sendiri, kecemasannya misalnya gitu. Dan ada bagian ekstrim masyarakat yang tidak peduli gitu. Misalnya orang pakai masker dianggap terlalu takut, terlalu berlebihan gitu. Jadi dia merasa dirinya nggak rentan gitu, sehingga dia bisa potensial melewatkan info-info penting dan potensial juga kena penyakit. Jadi dia tetap pergi-pergi, tetap melakukan perilaku-perilaku yang berbahaya gitu. Nah, untuk mahasiswa yang ternyata dari riset-riset di Cina, sekarang riset banyaknya yang di Cina ya, yang karena mereka baru yang pertama gitu kena pandemi ini, jadi sudah ada banyak masuk ke jurnal itu yang dari Cina itu, mahasiswa yang terhindar dari kecemasan itu yang tinggal di kota, tinggal dengan keluarga, income stabil ya, mungkin tinggal di kota ini ada hubungannya dengan digital divide ya, atau ya tentang itu internet yang lancar dan sebagainya, itu memang sangat membuat beda gitu, membuat kasihan teman-teman kita yang ada di pelosok-pelosok yang tidak bisa mengakses informasi dan kegiatan yang dengan optimal gitu. Nah, saya cuman review aja beberapa hasil riset gitu ya tentang apa sih new normal itu gitu ya. Ya teknologi perilaku, karena judulnya new behavior, new normal new behavior. Jadi kira-kira seperti apa perilaku orang gitu pada, meskipun ini namanya new normal ataupun abnormal gitu ya, tapi paling tidak pada masa-masa ini seperti apa sih yang terjadi fenomenanya gitu ya. Jadi kita kemudian lebih tiba-tiba kita mampu mengadopsi teknik baru gitu ya, banyak hal. Ibu-ibu saya punya TK misalnya gitu ya, PAUD gitu, anak-anaknya juga tahu-tahu bisa udah tahu password Zoom gitu. Untuk masuk kelasnya mereka pakai password Zoom itu mereka hafal gitu. Tiba-tiba tahu cara ini. Nah, apalagi ibu-ibunya yang sebelumnya tidak tahu jadi tahu gitu. Ya, dan konektivitas online membuat ribuan jutaan orang bekerja di rumah gitu. Aplikasi smartphone meskipun bukan hal yang baru, lebih dimanfaatkan daripada sebelumnya. Telehealth itu adalah salah satu yang booming saat ini gitu ya. Jadi bahkan dokter-dokter yang tua-tua pun sudah bisa melakukan layanan online gitu. Dalam dunia edukasi, krisis ini merupakan kesempatan baru untuk kolaborasi internasional ya. Sebelumnya ya sebenarnya kami juga melakukan, misalnya kami di Center for Public Mental Health itu memang banyak melakukan kolaborasi internasional. Sebelumnya ya kita Zoom, terus ini gitu ya, apa juga ya menggunakan semua platform Skype dan sebagainya. Cuman selama ini kita masih mikir bahwa
kita mau mengadakan summer course tuh mereka datang ke sini, misalnya kayak gitu. Karena untuk mengedukasi orang ya harus langsung, tapi ternyata akhirnya kita bikin summer course online bulan depan itu insya Allah juga bisa gitu. Dan ya kerjasama internasional makin terasa tanpa sekat gitu. Terus kemudian itu mengubah dunia kita dan pandangan global kita gitu. Hal itu juga dapat mengajari kita mengenai bagaimana pendidikan perlu berubah gitu ya. Jadi salah satu hal yang ini ya yang sebenarnya cukup dominan, masih cukup dominan di masyarakat kita itu namanya colonial mentality gitu. Jadi colonial mentality itu apa ya? Perasaan minder, perasaan bahwa segala sesuatu yang dari barat itu lebih baik, yang warnanya putih itu ya, yang white color atau orang-orang yang berkulit putih itu lebih pinter kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang selama ini ada gitu ya. Meskipun itu masih cukup dominan, tapi paling tidak orang lebih beranilah mendengarkan kuliah bahasa Inggris, misalnya kayak gitu ya. Waktu itu saya meng-host sebuah meeting tentang kepenguatan keluarga, 1.000 orang gitu, banyak yang ikut tuh officer gitu, BKKBN dan sebagainya gitu. Ya meskipun mereka komentarnya setelah kuliah itu bukan tentang isinya, tapi lebih ke, wah Bu Diana memaksa kami untuk belajar bahasa Inggris gitu misalnya. Itu kan paling tidak membuka sesuatu, membuka mereka ke wawasan-wawasan global dengan lebih mudah gitu. Ketahanan dan adaptasi akan sangat penting untuk generasi berikutnya. Jadi kita ya membuktikan bahwa kita semua yang melewati ini dengan survive, insya Allah adalah generasi yang adaptif gitu ya. Dan kita harus menyiapkan lebih banyak hal lagi untuk generasi mendatang. Penyedia pekerjaan di masa depan akan sangat menghargai kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi, juga empati dan kecerdasan emosional gitu. Jadi bagaimana empati itu dideliver online gitu ya. Sekarang kan kita berkolaborasi dengan baik lewat online, itu sesuatu yang skill yang kita tingkatkan gitu, yang meningkat dengan hal ini. Perlu juga melatih siswa untuk bekerja menghadapi perbedaan demografis sehingga dapat memanfaatkan kekuatan kolektif universal melalui kerja tim yang efektif dan kolaborasi global. Konsekuensi pendidikan tersebut adalah mengejar multilateralisme dalam semua bidang kegiatan manusia, terutama di dunia yang saling terkoneksi. Tidak diragukan lagi keterampilan ini ya penting gitu ya untuk ya mudah-mudahan kita nggak mengalami pandemi berikutnya. Kalau untuk industri ya sekarang ini bisnis apa yang kira-kira kolaps ya? Banyak bisnis yang kolaps ya gitu. Dunia usaha kolaps gitu, terutama travel misalnya mungkin gitu. Itu termasuk yang kolaps. Tapi kita bisa lihat ada industri-industri yang berkembang, industri makanan, industri kesehatan gitu, itu berkembang gitu ya. Alat-alat kesehatan, pendukung kesehatan misalnya gitu. Ya terus apa? Umumnya orang itu bekerja di rumah gitu ya, dan mengurangi perjalanan akan berdampak pada cara organisasi mengatur biaya, staf kantor, fasilitas secara efektif di masa depan. Salah satu belanja UGM yang paling besar itu sebenarnya snack ya. Snack makanan itu sangat besar gitu. Dan ini alhamdulillah sudah berapa bulan kita nggak pakai snack-snackan gitu ya. Gitu. Jadi kalau biasanya hari kerja itu saya pulang tuh bisa bawa berapa kardus snack karena nguji berapa kali, rapat berapa kali sehari. Nah, sekarang nggak ada lagi. Kita snack beli sendiri, sambil ngajar kita makan kacang dan sebagainya beli sendiri gitu ya. Nah, UGM mengalami hal itu secara efektif. Nanti ke depan mungkin kita juga, wah ternyata ada alternatif, rapat bisa online aja kayak gitu kan. Itu jadi ada berbagai perubahan yang meluas, memberikan data mengenai manfaat penggunaan biaya dari pertemuan global, internasional, kongres pun, bahkan konferen bisa di-deliver online. Kemungkinan perjalanan internasional penuh akan memakan waktu cukup lama untuk dapat pulih kembali, karena biaya cenderung tetap relatif lebih tinggi untuk waktu-waktu mendatang. Hal ini adalah
ya kunci ya sekarang ini bahwa ada lonjakan pertemuan ya tatap muka ketika situasi lebih aman, tetapi tren jangka panjang akan menarik mengingat alternatif yang tersedia. Jadi artinya mungkin setelah ini orang berlomba-lomba untuk reuni ya setelah boleh ketemu, tapi ya itu tidak akan lama. Nanti orang akan kembali juga ini menjadi online, itu menjadi platform yang akan dipilih. Ke depan pertimbangan cermat akan perlu diberikan untuk pertemuan massal dan pada aturan perintah yang harus dipatuhi. Industri memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan apa yang aman bagi pelanggan dan staf. Pameran telah menyajikan kesempatan yang luar biasa untuk menghidupkan produk di tangan yang potensial. Sewaktu-waktu nanti exhibition akan kembali dilakukan, namun penyelenggara tetap harus merencanakan dengan baik, yaitu ketika dalam jangka panjang. Soal trading itu ya ini tadi online gitulah intinya. Ya, dan ekonomi, penyediaan ekonomi, ketahanan nasional itu menjadi hal yang ya sebenarnya new normal itu adalah tidak normal. Ya benar tadi bahwa jadi yang disebut new normal itu tidak normal, itu yang harus kita ini ya edukasi ke masyarakat. Banyak masyarakat berpikir new normal itu artinya apa-apa boleh seperti dulu gitu ya. Cuman bedanya pakai masker gitu. Atau bedanya ditembak termometer yang nembak pun nggak pakai masker, jadi malah tambah bahaya gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, ya new normal mungkin tidak akan terlihat seperti old normal untuk waktu yang lama gitu ya. Jadi mungkin kita akan ini, tapi sesuatu yang masyarakat harus tahu new normal itu ya nggak normal gitu. Adalah kondisi yang tidak normal yang harus kita lewati gitu. Dan itu hanya bisa kembali ketika kita benar-benar mampu mengantisipasi virus itu, salah satunya dengan vaksin, padahal challenge-nya nanti mungkin hampir lebih dari 30% kemungkinan penduduk di dunia nggak mau vaksin gitu, karena ya mikirnya ideologi atau belum paham, literasi yang rendah tentang kesehatan misalnya. Ya, kira-kira itu sih kalau yang ingin saya sampaikan, yaitu bahwa kalau masalah resiliensi gitu ya adalah yang penting itu adalah bagaimana kita bisa adaptif dengan situasi ini gitu. Jadi yang namanya kesehatan mental dan perilaku orang gitu ya, itu maknanya akan sangat berbeda dari yang dulu gitu ya. Misalnya kan dulu tuh orang tuh harus hugging each other kalau ketemu, harus salaman, harus apa. Nah itu ternyata kita kemudian akan terbiasa oleh hal-hal yang sifatnya tidak sama. Kita belajar untuk ekspresi emosi dan sebagainya, ternyata tidak harus dengan hal-hal yang sifatnya langsung seperti dulu begitu. Saya pikir kita nanti berkembang saja gitu ya untuk sambil diskusi. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo. Oke, terima kasih Bu Diana atas pemaparannya. Mungkin sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin merekap ataupun menyimpulkan sedikit tentang apa yang disampaikan Ibu Diana tadi. Yang pertama adalah mungkin saya ingin mengajak teman-teman untuk bisa merenungi kembali apakah sebenarnya kita ini sehat fisik dan sehat mental nggak sih? Apakah selama ini yang kita kira kita sehat atau sebenarnya kita tuh masih tidak sehat gitu. Kemudian selanjutnya untuk pandemi ini terjadi beberapa reaksi psikologis yang telah disampaikan tadi. Yang pertama adalah kecemasan, kemudian ada depresi dan ada PTSD. Terus kemudian untuk saat ini pandemi ini, di masa pandemi ini adalah bahwa ketahanan dan adaptasi bagi seorang manusia itu akan menjadi sangat penting untuk generasi berikutnya, karena di saat ini kita sangat diuji dengan ketahanan dan adaptasi tersebut. Dan mungkin juga setelah pandemi ini orang-orang akan berlomba-lomba untuk bertemu karena sudah lama tidak bertemu seperti itu. Tapi ya mungkin itu tidak akan terjadi lama, karena pada faktanya semua orang ataupun banyak orang telah tahu dan merasakan bahwa daring ataupun online itu bisa menjadi pilihan yang cukup bagus untuk menggantikan meeting-meeting yang secara langsung atau offline. Dan terakhir mungkin perlu ditekankan adalah bahwa new normal
bukanlah hanya sekedar normal yang hanya memakai masker dan dicek suhu, tapi merupakan suatu hal yang memang berbeda dari normal yang kita alami sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pemaparan Ibu Diana tadi. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang telah disampaikan teman-teman di kolom chat tadi. Yang pertama tadi dari Nabila Nurul Hawa yang ingin menanyakan mengenai eksperimen dari Pak Rian, apakah bisa dari luar UGM, dan Pak Rian tadi udah menjawab ya bahwa di kolom chat bahwa saat ini eksperimen tadi, penelitian tadi itu baru untuk internal UGM. Oke, mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini lebih ke Ibu Diana. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Raihan Fardi, apakah sebenarnya ada kemungkinan bahwa gangguan kesehatan mental harus benar-benar dibuktikan melalui serangkaian tes seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua dari Isyak Maulidan, itu adalah pertanyaannya, apakah kebijakan new normal ini bisa menjadi peranata sosial baru di tengah penanganan COVID-19 yang berhujan kritik? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Diana saja, Bu. Oke, pertanyaan yang pertama adalah apakah namanya sehat mental dan sakit mental itu harus diuji dengan tes gitu? Iya, benar, Bu. Ya. Jadi gini, sehat mental dan sakit mental itu bukan 2 mata uang yang berkebalikan ya, nggak ada mata uang. Jadi kalau kalian lihat koin itu kan kalau nggak burung Garuda gitu, sebelahnya baliknya tuh angka 500 gitu kan. Nah, itu artinya sehat dan sakit itu nggak seperti itu. Jadi bukan kalau kita sakit itu belum, kalau kita sehat belum, nggak sehat tuh belum tentu kita sakit. Kalau kita nggak dapet kalau kita nggak dapet diagnosis diagnosis apapun tentang gangguan mental. Jadi misalnya kita nggak didiagnosis schizofren, kita nggak didiagnosis depresi, kita nggak didiagnosis sakit jiwa gitu ya. Belum tentu juga kita sehat jiwa, karena yang namanya sehat jiwa itu kita harus kondisinya optimal tadi, harus mampu bermanfaat untuk orang lain, harus mampu menghadapi stres sehari-hari, harus produktif itu tadi ya. Nah, itu artinya kalau kita nggak sakit tuh belum tentu kita sehat. Kita harus sehat ketika kita memenuhi kriteria itu. Tapi demikian juga kalau kita ada sakit jiwa, misalnya kita didiagnosis depresi atau bipolar, harus minum obat terus seumur hidup misalnya gitu, belum tentu juga kita nggak bisa mencapai well-being kayak tadi gitu. Jadi bisa jadi kita sebenarnya minum obat teratur, tapi kita bisa produktif, kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita bisa menghadapi sehari-hari, simptom kita terkontrol, sama seperti orang diabetes kan, dia sebenarnya sehat kalau dia punya diagnosis diabetes, tapi karena dia sontek setiap hari, disiplin makannya dan sebagainya, itu simptom itu terkontrol gitu, dan dia bisa mencapai well-being. Sama dengan seperti itu. Jadi sehat dan sakit itu adalah kontinum, bukan seperti mata uang yang berbeda. Sehingga artinya kalau kita misalnya merasa 4 kriteria itu sudah terpenuhi, ya nggak usah tes. Kalau kita merasa ada kriteria itu yang tidak terpenuhi, ya belum tentu juga kita sakit jiwa. Bisa jadi hanya karena ada sesuatu yang berkurang, bisa jadi hanya karena kita terlalu capek. Kita perlu istirahat gitu, mungkin kita perlu relaksasi itu bisa macam-macam, relaksasi fisik itu bisa jadi loh, kita nggak bisa konsentrasi karena kurang relaksasi fisik, mungkin karena online terus gitu, screen time terus, kita jadi kaku-kaku badannya semua, nggak bisa mikir. Nah, mungkin relaksasi fisik bisa jalan-jalan, naik sepeda, ya orang sekarang kayak ngetren tuh naik sepeda kemana-mana ke alam gitu, olahraga bisa. Atau relaksasi spiritual itu ya istirahat, nggak ini gitu, nggak screen time, tapi mungkin dengerin motivasi, pengajian yang membuat spiritual kita meningkat. Nah, itu relaksasi spiritual. Atau relaksasi emosi gitu ya, itu mungkin bisa
curhat pada orang lain. Nah, biar rileks. Nah, itu misalnya. Nah, itu mungkin itu saja yang kita perlukan. Atau kita juga punya tuh kalau yang UGM namanya call center psikososial. Nah, bisa telepon untuk sekedar mendapatkan bantuan atau teman bicara. Nah, itu kadang-kadang kita seperti itu gitu. Jadi kita nggak usah buru-buru harus tes sih kalau kita nggak merasa, kecuali memang kita merasa gangguan itu persisten, saya nggak bisa konsentrasi terus menerus 2 minggu terakhir ini saya nggak produktif terus. Nah itu bisa ke call center psikososial juga bisa minta dites nanti, bisa tahu saya sehat-sehat apa enggak, saya perlu bantuan lebih lanjut apa enggak gitu. Begitu. Yang kedua pertanyaannya apa Mas tadi? Apakah kebijakan new normal bisa menjadi pranata sosial baru di tengah penanganan COVID-19 yang berhujan kritik? Ya, penanganan COVID-19 berhujan kritik itu ya memang satu ya situasinya memang sulit gitu ya, dan pemerintah ya memang belum pernah menghadapi ini semua gitu ya. Ya ada banyak hal yang ya kadang-kadang kita menyesalkan kenapa nggak evidence based, kenapa nggak berpihak pada keselamatan banyak orang, tapi ya kita juga tahu bahwa kegagapan itu terjadi di mana-mana gitu ya, karena ini situasi baru gitu. Tapi memang saya pikir pemerintah kalau mau menerapkan new normal ini juga memang harus satu melihat kondisi model matematik tentang kesehatan itu secara lebih evidence based ya, biar evidence based kalau dia mau ya. Sekarang bagusnya kan misalnya kayak yang pendidikan itu saya pikir kebijakan tentang pendidikan tuh sudah sangat hati-hati lah. Daerah hijau boleh sekolah tapi bertahap sampai bulan Desember, daerah kuning belum dulu dan sebagainya. Itu saya pikir itu sesuatu yang jauh lebih jelas ya, meskipun pemerintah juga harusnya memberikan pembekalan pada para guru ketika anak-anak BDR belajar dari rumah tuh bagaimana seharusnya para guru itu deliver pendidikan. Itu kan yang selama ini juga enggak, kita jadinya belajar sendiri semua gitu. Ya seharusnya bisa menjadi pranata baru gitu, asal kebijakan-kebijakannya itu berdasarkan hasil-hasil analisis riset yang tepat gitu. Oke Bu, mungkin ini terakhir untuk Bu Diana ya, pertanyaan ketiga baru disampaikan tadi dari Mutiara Helga. Dari perspektif psikologi, bagaimana pandemi ini mempengaruhi pentingnya edukasi formal bagi masyarakat menengah ke bawah? Ya, edukasi formal tuh gimana ya maksudnya? Apakah pendidikan gitu? Atau gimana? Ya, mungkin maksudnya kayak semacam sekolah gitu Bu, formal. Oh ya, sekolah tuh Dari penting, SMP. edukasi formal tuh penting gitu ya. Terutama kalau kami menyoroti dari sudut pandang psikologi itu terutama ke keluarga ya. Jadi saat ini, jadi all problems gitu di dunia ini itu berawal atau either begins or ends gitu ya in the family gitu. Jadi apakah semua masalah di dunia ini sebenarnya berawal atau berakhir di keluarga, tapi kali ini pandemi COVID-19 itu berakhir di keluarga, bukan berawal dari keluarga, tapi berakhir di keluarga. Akhirnya orang kembali ke keluarga, dan keluarga yang harus jadi sekolah, sekarang keluarga harus jadi sekolah, keluarga harus jadi kantin, harus jadi sumber ekonomi, semuanya itu keluarga sekarang gitu ya. Nah, sehingga ketahanan keluarga itu menjadi sangat penting gitu. Banyak orang stres dan sebagainya ketika keluarga ini tidak tangguh gitu untuk menghadapi berbagai krisis, dan itu untuk menjadi keluarga yang tangguh itu sebenarnya ada kualitas-kualitas skill kehidupan berkeluarga yang seharusnya itu bisa kita edukasikan, trainingkan, yang selama ini pemerintah berpikir mungkin hanya cukup orang itu diedukasi untuk berkeluarga itu 3 hari sebelum menikah di kursus gitu, padahal enggak, itu pelajaran sepanjang rentang kehidupan, harusnya masuk ke kurikulum, harusnya masuk ke sekolah dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang saya pikir menjadi esensial gitu
Untuk ke depan mudah-mudahan pemerintah dan kita semua bisa mengambil hal ini bahwa keluarga itu harusnya menjadi backbone. Untuk membuat orang masyarakat pakai masker aja itu ya keluarga gitu. Kalau anggota keluarga itu dipahamkan, seorang ibu dipahamkan, maka dia akan bisa mengkondisikan anggota keluarganya. Kalau komunikasi di rumah itu bagus, maka hal-hal yang baik itu akan berjalan. Tapi kalau ibunya dipahamkan, komunikasi dalam rumah itu nggak bagus, anaknya nggak percaya kalau pakai masker itu penting, misalnya kayak gitu. Jadi itu hal-hal yang saya pikir insight baru lah bagi pemerintah ya, bahwa sebagai unit terkecil keluarga ini penting banget untuk menjadi kuat, well educated, semua seharusnya ada sarana yang memadai untuk itu, begitu. Oke. Makasih. Ya, makasih juga Ibu Diana atas jawabannya. Mungkin kita beralih ke Pak Rian dulu ya, karena tadi sudah tiga pertanyaan. Mungkin pertama untuk Pak Rian dari Muhammad Fadilah. Dia bertanya, apakah kebijakan new normal ini adalah dalam rangka memulai kembali kapitalisme? Dilihat dari kecenderungan pemerintah pada industri pariwisata dan perbelanjaan, ketimbang kesehatan sosial. Bagaimana kurikulum FEB? Apakah telah menyediakan medan perang baru seperti menciptakan ekonomi politik ala Sunan Kalijaga? Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Rian. Oke, pertanyaan yang menarik dan saya mungkin harus banyak bertanya juga sebelum menjawab itu. Pertanyaan pertama saya ke penanya gitu ya. Di pertanyaannya kan, apakah dalam rangka memulai kembali kapitalisme? Berarti ada kesan bahwa sekarang itu kita tidak dalam kondisi kapitalisme, atau kita tidak menganut kapitalisme. Apakah itu benar? Itu mungkin pertanyaan yang harus dijawab dulu. Kemudian kalau jawabannya adalah ya, kita sekarang tidak kapitalisme, lalu apa gitu? Kemudian pertanyaan yang saya mesti harus tanyakan dulu sebelum saya bisa menjawab adalah misalnya kecenderungan pemerintah fokus di pariwisata dan perbelanjaan. Indikatornya apa? Saya nggak tahu indikatornya apa. Nah, yang mungkin saya bisa langsung jawab adalah terkait dengan pertanyaan ketiga tadi, terkait dengan apa? Kurikulum di FEB gitu ya. Menciptakan medan perang, saya nggak tahu apakah ini lebih tepat sebagai medan perang atau enggak. Kalau kita lihat di universitas, itu kan sebenarnya ini tempat di mana kita berdiskusi secara ilmiah, gitu kan. Dan kalau kita lihat dari pertanyaannya, mungkin yang dimaksud adalah apakah FEB menyediakan ruang atau mata kuliah yang kita bisa mendiskusikan tentang topik-topik yang tidak konvensional dalam hal pemikiran ekonomi. Mungkin maksudnya gitu ya. Dan saya bisa jawab bahwa di Fakultas Ekonomi kita ada mata kuliah namanya Sejarah Pemikiran Ekonomi, dan saya bisa share nggak ya ininya? Saya coba share silabusnya, singkat aja biar bisa kelihatan. Oke, ini adalah silabus dari Sejarah Pemikiran Ekonomi. Mulai dari, kita lihat minggu pertama gitu ya. Pertama kita membahas mengenai ekonomi praklasik. Jadi praklasik itu kayak ekonominya Plato, Aristotle, sampai kemudian ekonomi-ekonom Muslim zaman dulu, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, juga ekonom atau pemikir ekonom dari agama seperti Saint Augustine, Thomas Aquinas, dan seterusnya gitu ya. Sampai kemudian mungkin yang agak menarik buat penanya adalah mungkin terkait dengan Marxis ekonomis misalnya di sini. Di minggu ke-6 ada perkuliahan 1 minggu, full 1 minggu itu akan membahas mengenai Marxis ekonomis. Jadi kalau kalian pernah kalau ada di antara kalian yang ada yang pernah membaca entah buku atau silabus atau review dari Marxian economics, sebenarnya Marx itu dia basisnya dia termasuk golongan classical economics. Jadi kalau kita ngomong ekonom klasik itu bisa dari ekstrimnya Adam Smith sampai ekstrim yang lain itu ada Karl Marx. Jadi semuanya masih dalam satu lingkup classical economics, dan itu dibahas di minggu ke-6. Sampai kemudian seterusnya ada banyak perkembangan terbaru, neoclassical dan seterusnya, sampai kemudian misalnya saya akan coba tunjukkan di minggu ke-13 ada pemikiran heterodoks yang juga akan dibahas di situ, misalnya ecological economics. Kemudian ekonomi Islam, Islamic economics. Dan yang terakhir tentunya kita tidak bisa melupakan founding father kita terkait dengan pemikiran ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila yang
akan menjadi topik pembahasan di minggu terakhir. Jadi kalau untuk pertanyaan tadi apa kita ada medan perang untuk diskusi ekonomi politik, jelas ada gitu ya. Apakah Sunan Kalijaga? Saya rasa nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang dimaksud dengan ekonomi politik ala Sunan Kalijaga gitu ya. Saya rasa itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi. Jadi kalau saya bisa dapat feedback dari penanya, mungkin saya bisa menjawab dengan lebih baik. Oke, mungkin untuk penanya tadi bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan Pak Rian di kolom chat. Oke, mungkin saya langsung beralih ke pertanyaan berikutnya saja ya, untuk Pak Rian juga. Dari Raihan Fardi, dia baru-baru ini membaca buku karya dari Akerlof yang mana menjelaskan tentang behavioral dan animal spirit. Di situ dijelaskan tentang cerita-cerita yang beredar di masyarakat turut mempengaruhi bagaimana agen ekonomi bertindak. Pertanyaan saya, apakah jika ada cerita hoaks yang beredar di masyarakat akan bisa mempengaruhi atau memperparah kelesuan pasar domestik semakin parah? Karena saya rasa hal itu membuat confidence masyarakat semakin ciut. Gitu Pak, pertanyaan. Oke, sebentar saya coba baca dulu ya. Hoax membuat ekonomi makin parah. Iya, saya rasa ini ada istilahnya adalah asymmetric information gitu ya. Bahkan mungkin ini bukan asymmetric information, jadi jawaban singkatnya iya. Jadi cuma yang pertanyaan yang lebih menarik sebenarnya adalah seberapa parah hoax tersebut mempengaruhi ekonomi pasar gitu ya. Kalau kita lihat contoh yang dulu gitu ya. Jadi pada krisis sekitar 97-98 kita tidak punya mekanisme seperti sekarang, di mana kalau sekarang kita ada namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan gitu ya. Jadi kalau sekarang kita nabung uang di bank, kemudian banknya kolaps, maka uang kita yang di bank tersebut masih bisa selamat gitu ya, selama dia masih dalam limit yang ditetapkan oleh LPS. Itu sekarang. Tahun 97-98 kita nggak punya luxury seperti itu. Jadi pada saat itu, saat ekonomi Indonesia dan Asia Tenggara goncang gitu ya, adanya berita hoax gitu, itu akan sangat parah. Karena misalnya ada berita bahwa bank BCA mau ambruk misalnya gitu. Kalau itu terjadi pada tahun 97-98, maka masyarakat akan beneran lari ke perbankan untuk ngambil duit dari bank BCA. Karena pada saat itu kita tidak punya mekanisme untuk mengantisipasi yang seperti hoax seperti itu. Kalau sekarang ada isu seperti itu, kita akan gampang untuk mengcounternya. Misalnya ada isu bank BCA mau ambruk, kita bisa bilang tenang, kalaupun beneran itu ambruk, kita ada LPS yang bisa menanggung simpanan nasabah di perbankan. Jadi saya rasa pertanyaannya bisa lebih tajam dengan bertanya apakah akan seberapa parahkah hoax akan mempengaruhi perekonomian mempengaruhi perekonomian. Kalau pertanyaannya sekarang mungkin ya, saya rasa jelas hoax akan memperparah kondisi perekonomian, karena gimana pun berita buruk, berita bohong yang menyebarkan itu hal yang buruk. Buru-buru berita buruk ya, kalau kita belajar di ilmu ekonomi, ada yang tadi saya sempat sebutkan asymmetric information. Jadi asymmetric information itu artinya ada dua pihak, yang satu punya informasi yang lebih tinggi daripada pihak yang lain. Dan informasi yang lebih banyak itu bukan berarti yang satu bohong gitu ya, tapi yang satu beneran punya informasi yang lebih banyak gitu. Jadi itu beneran informasi yang valid, dan karena ada ketimpangan dalam hal informasi tadi, maka bisa terjadi eksploitasi dari satu pihak ke pihak yang lain misalnya gitu. Jadi dari situ saya rasa sudah cukup jelas ya jawabannya, bahwa ya kita hoax akan sesuatu yang negatif, dan saya rasa kita harus jadi warga yang netizen yang cerdas itu, warga yang cerdas saat menyikapi hoax tersebut. Oke, mungkin nanti untuk Pak Rian cukup banyak pertanyaannya Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dari Sylvia Febian Dita. Saya mau bertanya ke Pak Rian, dalam konteks ekonomi makro dan Keynesian Coordination Failure Model,
apakah kondisi new normal ini akan membawa wave of optimism dalam ekonomi, sehingga nantinya kondisi equilibrium yang sudah ada akan semakin mengarah ke good equilibrium. Terima kasih. Oke, wah pertanyaannya susah. Apa maksudnya nih? Oke, sekedar disclaimer, saya bukan makroekonomis. Jadi saya ekonom mikro yang melihat perilaku individu dan rumah tangga, tapi untuk yang makro seperti ini saya kurang familiar. Kondisi new normal akan membawa wave of optimism. Sebenarnya tergantung pada new normal itu kan sebenarnya dari sesuatu yang dulu tidak, maksudnya sesuatu yang dulu normal sekarang udah lagi nggak bisa seperti itu gitu ya. Kita punya cara baru dalam berperilaku misalnya, atau dalam melakukan aktivitas yang dulu tuh nggak normal. Kayak misalkan tadi online class, dulu tuh kita yang normal, kalau kita ngomong perkuliahan di kampus, ya normalnya kan face-to-face meeting gitu kan. Itu dulu. Sekarang dengan adanya kondisi seperti ini, maka normal yang baru adalah kita menggunakan online class misalnya gitu. Dan itu hanya kondisi, dan itu bukan berarti kemudian akan membawa optimisme atau sebagai pesimisme, tergantung kepada bagaimana individu tersebut atau rumah tangga tersebut atau negara misalnya menyikapi kondisi tersebut. Sebagai contoh gini, misalkan kita akan mengarah kepada online learning gitu ya. Kemudian UGM misalnya diam aja, UGM nggak ngasih fasilitasi, UGM nggak ngasih kemudahan, UGM kemudian nggak ngasih penyusuan UKT misalnya gitu. Itu berarti new normalnya tidak difasilitasi, sehingga tentunya inovasi-inovasi yang ada menjadi useless itu kan. Jadi sehingga kita nggak bisa expect ada apa yang disebut sebagai good equilibrium tadi di situ. Jadi semua tergantung kepada individu maupun kepada pengambil keputusan. Oh ya, tadi saya sempat ngomong soal UKT ya, dan saya rasa tadi saya sempat baca juga di sini ada UKT. Jadi kalau kalian buka, ini untuk mahasiswa FEB ya, saya nggak tahu untuk fakultas yang lain, tapi kalau kalian buka Instagramnya FEB UGM, kemarin ada stories bahwa ada keringanan UKT. Jadi saya bisa share ini nggak ya? Sebentar. Saya akan coba share. Mana nih? Oke, semua kelihatan ya. Jadi ini ada dispensasi UKT semester Gasal 2020 gitu ya. Jadi ada fakultas, saya nggak tahu ini apakah fakultas atau universitas, tapi ada penyesuaian di UKT bagi mahasiswa S1 maupun pasca, ada berupa penundaan pembayaran, bisa pengambilan UKT dan seterusnya, dan ada prosedurnya juga gitu ya. Ya, saya rasa ini kebijakan universitas ya. Dan saya rasa ini contoh inisiatif yang positif dari UGM, bahwa UGM memfasilitasi dosen maupun mahasiswanya untuk selalu belajar. Dan mungkin kalian kalau mahasiswa mungkin nggak akan tahu ya, tapi kami di dosen beberapa kali ada pelatihan terkait penggunaan e-learning ELOK tadi gitu ya. Jadi universitas secara aktif melakukan kegiatan yang memfasilitasi dosen maupun mahasiswa agar mudah beradaptasi dalam kondisi new normal seperti ini. Dan kalau hal seperti ini dilakukan oleh semua individu atau semua organisasi, saya rasa ini jadi kita bisa berharap, kita bisa optimis bahwa kita akan mengarah kepada tadi yang disebut sebagai good equilibrium. Oke. Mungkin pertanyaan tentang UKT tadi yang ditanyakan oleh Edward Newgate setelah dijawab tadi ya sekalian sama Pak Rian. Mungkin terakhir untuk Pak Rian, pertanyaan terakhir dari Muhammad Arif Rajendra. Ia mengatakan Peter van Berkich pernah menjelaskan bahwa ekonomi akan memasuki era deglobalisasi, di mana negara-negara akan lebih mandiri dalam produksi dan konsumsinya. Nah, apakah deglobalisasi tersebut dapat terjadi secara drastis menjelang dan setelah new normal? Serta apakah Indonesia dapat menjadi lebih mandiri jika ini terjadi?
Wah, pertanyaan yang susah, lagi-lagi susah. Kalau saya dapatnya susah nih. Mungkin pertanyaan itu lebih relevan dijawab oleh Pak Peter ya, daripada saya. Tapi ya satu yang jelas bahwa pandemi ini dia merusak global value chain. Jadi kalau kita lihat bagaimana perekonomian dunia ini bergerak itu kita nggak bisa lepas dengan mendiskusikannya dengan istilahnya global value chain. Global value chain itu artinya gimana? Jadi satu barang, misalnya saya pegang handphone mereknya Samsung misalnya gitu ya. Dan HP ini asal muasalnya dari berbagai macam negara gitu ya. Misalnya komponennya diambil dari Afrika untuk rare earth-nya misalnya, kemudian assembly-nya di Taiwan, tapi kemudian materi yang lain diambil dari Cina dan seterusnya. Jadi ada banyak proses yang terjadi secara global yang kemudian menghasilkan produk yang akhirnya sampai ke tangan konsumen. Dan ini bisa terjadi karena ada yang tadi globalisasi gitu. Dan pandemi memang kemudian semacam merusak pola ini. Gitu. Tetapi saya pribadi saya rasa ini tidak akan terjadi ya di globalisasi yang besar gitu ya. Karena gimana pun teknologi kedokteran kita paling tidak itu sudah jauh lebih maju dibandingkan 1 tahun yang lalu. Jadi kalau kalian baca berita sudah ada beberapa trials untuk vaksin COVID-19. Jadi saya rasa dalam waktu 1-2 tahun kita sudah akan bisa kembali ke aktivitas yang seperti dulu, tapi mungkin dengan ada sedikit penyesuaian seperti yang disebutkan sebagai new normal gitu ya. Dan kalau terkait dengan globalisasi atau global value chains, saya rasa hanya disruption-nya hanya akan terjadi selama 2-3 tahun mungkin ya, 1-2 tahun mungkin. Setelah itu kita akan kembali bergerak gitu. Oke. Sudah ya Pak? Ya, sudah. Oke, mungkin kan sebentar lagi waktu acara ini habis, mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu untuk Ibu Diana, dan pertanyaan terakhir itu ditujukan kepada kedua narasumber. Mungkin dari yang pertama dulu untuk Ibu Diana. Muhammad Fadilah tadi bertanya kepada Bu Diana, teori nilai yang menempati mesin ilmu ekonomika dibentuk dari metode individualisme utilitarian. Bagaimana jadinya teori nilai yang berangkat dari metode individualisme behaviorism, dan apa dampaknya pada kebijakan? Ya, seperti itu pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Ibu Diana. Waduh, saya nggak tahu teori nilai masalahnya. Jadi bagaimana teori nilai behaviorism? Teori nilai itu apa, Mas Muhammad Rafif? Waduh, tadi saya juga kurang tahu, Bu. Soalnya yang nanya bukan saya juga, Bu. Enggak, saya pikir itu adalah teori yang umum banget di ekonomi gitu. Kalau behaviorisme saya tahu gitu, bahwa itu mekanisme ini gitu ya, matematis, bahwa orang itu akan bertindak sesuai dengan reward dan punishment gitu yang dia dapat. Apakah itu ada hubungannya dengan kayak gitu nggak nilai? Gimana ya? Saya juga kurang tahu, Bu, tentang teori nilai. Ya udah. Mungkin yang bertanya boleh memperjelas. Iya, silakan Muhammad Fadilah. Ilmu saya sangat terbatas tentang itu. Mungkin yang satu lagi pertanyaannya apa? Mungkin pertanyaan selanjutnya saja langsung untuk kedua narasumber dari Dimas Bagus Prakoso. Dalam teori behavioral ada salah satu bias bernama herding behavior. Bahasa gampangnya latah. Orang Indonesia mempunyai kecenderungan tersebut, apalagi karena tingkat literasinya masih belum terdistribusi normal. Apakah maksud pemerintah dengan menetapkan new normal adalah langkah untuk mensugesti masyarakat supaya tidak panik dan chaos? Mengingat implikasi ekonominya banyak, bank rush, looting, dan lain-lain. Dan ada contoh konkret yaitu pada kasus BLM di Amerika. Mungkin Pak Rian atau Bu Diana yang ingin menjawab. Ya, kalau saya itu dugaan saya juga begitu gitu ya, karena memang berat bagi negara-negara yang penduduknya sedikit, sistem kesehatannya lebih bagus, mereka punya jaringan pengaman sosial yang sangat sudah jelas gitu. Saya pikir
lockdown dan sebagainya itu menjadi mudah ya, karena penduduknya juga dikit, mudah dihitung, prediksi perilakunya ini, dan bisa diatur karena mereka punya jaring pengaman ekonomi. Sementara kita kan sebenarnya nggak mampu gitu menjamin kelangsungan hidup sekian banyak ribu orang itu dengan resource yang saat ini kita punya sebagai sebuah bangsa, negara gitu ya. Dugaan saya sih juga begitu. Sebenarnya kan kita saling meringankan gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau dari sudut pandang kesehatan mental itu memang ya orang memang akan ada ininya gitu. Ada situasi, jadi dalam situasi krisis itu ada yang namanya honeymoon period dalam situasi bencana itu. Jadi kita sudah melewati itu honeymoon period. Jadi honeymoon period itu ketika adrenalin rush, semua orang itu berlomba-lomba untuk berkontribusi membantu orang lain. Jadi kita bisa udah lihat orang-orang jahit masker di rumahnya, orang-orang berdonasi untuk APD, orang-orang bagi-bagi sembako, itu adalah honeymoon period. Nah, saat ini itu adalah kondisi ketika endurance kita diuji gitu ya, emosi kita bisa menurun sampai ke tingkat dasar banget, dan itu bisa chaotic kalau pemerintah memang tidak segera mengambil langkah-langkah yang membuat orang bisa emosinya di maintain gitu ya, sangat rentan untuk bisa terjadi kerawanan sosial dan sebagainya, apalagi ketika nanti challenge-nya itu sudah kebutuhan dasar tak terpenuhi gitu. Jadi ketika kesulitan ekonomi itu sudah sampai ke ya urusan perut gitulah, itu akan terjadi kepanikan dan kemarahan massal. Jadi saya pikir pemerintah mengambil langkah-langkah cepat ya, meskipun ya itu resikonya banyak, besar, dan edukasi kita belum selesai ke masyarakat gitu ya. Tapi ya memang situasinya cukup serba sulit begitu. Saya pikir begitu, dan dengan orang-orang tadi dengan endurance yang berbeda-beda memang juga tidak betah lagi gitu kalau harus totally lock di rumah kayak gitu, dan itu akan bisa menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar begitu. Begitu Mas, tahu saya. Oke, mungkin dari Pak Rian bisa dijawab Pak untuk pertanyaan yang sama. Ya, saya rasa kurang lebih seperti yang sudah disinggung oleh Bu Diana tadi ya. Kebijakan pemerintah sepertinya diarahkan kepada bagaimana memulihkan kembali ekonomi biar masyarakatnya tidak panik. Tapi yang jelas komponen pertimbangan kesehatan masyarakatnya mungkin masih, saya nggak tahu apakah ini sudah tepat atau belum gitu ya. Saya rasa belum, tapi kita juga tahu bahwa Indonesia itu ada banyak daerahnya, dan tidak semua daerah mempunyai tingkat punya keparahan yang berbeda-beda terkait dengan COVID-19 ini gitu ya. Dan kalau tadi saya lihat untuk pertanyaannya tadi mengkaitkan dengan contoh di Amerika BLM Black Lives Matter, benar ya, Black Lives Matter ya. Dan kalau kita lihat sejarahnya sebenarnya kasusnya ini hal yang berbeda nih. Jadi kalau kita lihat di Amerika chaos yang terjadi itu terkait dengan Black Lives Matter itu bukan, saya rasa dugaan saya itu bukan dorongan utamanya, itu bukan karena pandemi gitu ya, tapi karena memang penindasan dalam tanda kutip, penindasan bertahun-tahun selama berabad-abad terhadap kaum kulit hitam di Amerika gitu. Dan kalau kita lihat di Amerika, mereka punya second amendment di mana mereka bisa punya senjata gitu ya. Dan kalau kita lihat itu, kalau kita baca sejarah di Amerika ya, jadi mereka punya hak untuk membawa senjata, untuk membeli senjata api gitu, karena ada prinsip bahwa masyarakat itu harus punya kekuatan untuk menggulingkan pemerintahnya gitu. Kalau pemerintahnya berbuat lalim gitu ya. Itu ide-ide dari founding father-nya Amerika dulu tahun 1800-an, 1700-an gitu ya. Sehingga kemudian ada second amendment di mana setiap warga negara Amerika boleh memiliki senjata. Jadi kalau pemerintahnya lalim itu mereka bisa menggulingkan pemerintahnya. Tapi itu ide yang lama, sehingga dan ini membuat complicated kalau pada kondisi sekarang, karena kemudian orang demo bisa jadi dia pegang bedil gitu ya, dia pegang pistol gitu. Dan
ini bisa runyam gitu. Tapi lagi-lagi itu di Amerika, dan saya rasa pendorongnya bukan soal pandemi, tapi lebih terkait dengan penindasan terhadap kulit hitam di Amerika. Oke. Oh ya Pak, tadi mungkin pertanyaan yang tentang teori nilai, mungkin Bapak ingin menanggapi karena sepertinya cukup bersinggungan dengan ilmu ekonomi gitu. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Teori nilai yang menempati mesin ilmu ekonomika dibentuk dari metode individualisme utilitarian. Oh, iya. Bagaimana jadinya teori nilai yang berangkat dari metode individualisme behaviorism dan apa dampaknya pada kebijakan? Ya, jadi benar bahwa kalau kita ngomong ekonomi yang konvensional di kita yang diajarkan di kita memang basisnya individual dan behavior. Jadi dan ini roots-nya memang di classical economics. Jadi yang diutamakan adalah individu itu adalah pemegang authority tertinggi gitu ya, dan sehingga value itu dinilai secara subjektif. Jadi subjective value, apakah sebuah barang itu nilainya tinggi atau rendah tergantung pada individu tersebut gitu. Beda dengan objective value. Jadi kalau objective value, nilai sebuah barang itu bisa dilihat dari perspektif siapa gitu ya, secara objektif gitu. Sehingga berlian bisa jadi nilainya rendah karena secara objektif dia tidak punya nilai dibandingkan kalau misalkan air. Dan implikasinya terhadap kebijakan saya rasa jelas kalau kita lihat di negara yang sangat liberal gitu ya, kebijakan pemerintah diarahkan kepada perlindungan hak-hak individu. Jadi liberalisme dipandang sebagai Anda bebas, you are free, your freedom to do what you want, tapi kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi Anda nggak ada sembarangan nih. Gitu. Dan itu yang kemudian diatur dalam peraturan perundangan dan seterusnya itu. Sehingga jangan heran kalau kemudian di negara-negara yang liberal mereka banyak peraturan pemerintahnya gitu ya, peraturan-peraturan yang memastikan bahwa kebebasan individu itu tidak dilanggar. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tahu bahwa Indonesia falsafah negara kita mengutamakan kepada unsur kegotong royongan, sehingga saya rasa kita sedang mencari keseimbangan, kita sedang mencoba mencari keseimbangan antara apakah kita mencoba promoting individual things, individualism, dengan promoting social welfare. Dan saya rasa kalau kita lihat di banyak negara, nggak ada yang murni individualis, nggak ada yang murni sosialis gitu. Selalu ada di tengah-tengah, dan saya selalu bilang ini ke mahasiswa bahwa Indonesia itu selalu di tengah-tengah. Kita nggak maju tapi kita nggak terbelakang, kita nggak sosialis tapi kita nggak kapitalis. Kita selalu di tengah-tengah, sehingga kita selalu di kondisi yang mau maju tapi nggak bisa lari, mau mundur tapi nggak bisa. Jadi selalu di tengah-tengah. Dan contoh sederhananya di proyeksi pertumbuhan ekonomi kita, kalau kalian lihat pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan akan tumbuh sekitar 0%. Dan ya memang begitu, jadi kita emang ya di tengah-tengah, kita akan selalu di tengah-tengah, sehingga kebijakan, kalau kita ngomong soal kebijakan, kita selalu mencoba di satu sisi mendorong agar ada kebebasan individu, tapi di sisi lain ada juga upaya-upaya untuk melindungi masyarakat kita yang rentan, sehingga ada asas gotong royong, atas asas kemanusiaan, asas apa lagi namanya itu, keadilan sosial dan seterusnya, itu yang kemudian sering muncul di peraturan perundangan kita dan konstitusi kita. Oke, ada lagi mungkin atau sudah? Oke, mungkin kalau dari pertanyaannya sudah terjawab semua oleh Bu Diana dan Pak Rian. Semoga teman-teman tadi yang bertanya bisa mendapatkan jawaban yang diinginkan dan diharapkan. Mungkin terakhir sebelum saya tutup diskusi kali ini, ada beberapa closing statement atau beberapa kata-kata dari Pak Rian, Pak, untuk menutup sesi ini, karena Bu Diana juga tadi barusan sudah keluar untuk meeting selanjutnya. Bu Diana udah pamit. Iya, udah pamit. Penutup, saya rasa saya udah cukup banyak bicara gitu ya. Mungkin hanya kembali ke tadi presentasi saya, jangan stop belajar gitu.
Kalau kalian nggak suka topik-topik ekonomi, udah nggak usah belajar ekonomi. Kalian, saya rasa Pak Menteri udah bilang, atau Mas Menteri udah bilang, kampus merdeka, ya, itu udah dibilang dari atas. Sekarang kita di bawah, kita lakukan lah ini. Jangan jadikan alasan pandemi ini sebagai alasan untuk stop belajar. Saya rasa itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sekian dari diskusi kali ini. Saya Muhammad Rafiq selaku moderator meminta maaf kepada teman-teman, kepada narasumber dan semuanya jika pada diskusi kali ini terdapat banyak kesalahan atau kekhilafan, dan semoga materi yang disampaikan atau ilmu-ilmu yang disampaikan pada siang hari ini, siang menjelang sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Dan semoga ya seperti yang Pak Rian tadi sampaikan, jangan lelah untuk belajar, terus belajar, dan ya belajar sesuai dengan passion dan keinginan masing-masing. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.